Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian, azzanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah selalu menjaga, memberkahi dan mengumpulkan kita semua di dunia dan di surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mari kita semua untuk berusaha mensyukuri nikmatnya. Jangan sampai berkeluh kesah, sampai tidak kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita kurang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ucapan-ucapan kita menambah murka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai pula amal anggota badan, perbuatan-perbuatan kita ternyata menumpuk dosa. Kalau orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tambah takut, ya, tentu tambah waspada, perhatian bahwa sebentar lagi dia akan habis jatah kehidupan dia di dunia. Jadi betul-betul syukuri, manfaatkan kenikmatan yang sebentar lagi akan Allah cabut, yaitu kenikmatan di dunia, kesempatan di dunia. Syukurilah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selawat salam senantiasa tetap dan mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah Bapak Ibu azzanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita melanjut kembali untuk di Masjid Syuhada di sini. Kajian rutin malam Rabu. Mudah-mudahan kajian kita ini, ya, di kampung ini atau di desa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab yang menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan, Allah akan mengadab, Allah akan menyiksa ketika kita diam, ketika kita tidak menegakkan nasihat. Ini yang kemarin sudah kita sampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, Allah akan menjadikan kesengsaraan pada suatu tempat yang mana tempat tersebut itu kosong dari nasihat,
kosong daripada ilmu, kosong daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjut pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah babun fil mubadarah ilal khairat. Bab tentang bersegera dalam kebaikan sebelum terlambat. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan judul bersegeralah dalam kebaikan sebelum terlambat, sebelum menyesal, sebelum sia-sia apa yang kita usahakan. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kembali kepada judul kita ini, yang memerintahkan kepada kita ini untuk bersegera untuk berbuat baik. Ya. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah Al-Baqarah 148. Insyaallah semuanya juga sudah hafal, kecuali yang tidak hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Itu perintah Allah Azza wa Jalla untuk bersegera. Ya, sampai para ulama itu fastabiq itu kan fi'il amr. Fi'il amr berfaedah wajib. Jadi hukum asal adalah bersegera. Ya, berdosa kalau orang-orang itu dalam hatinya adalah punya sifat menunda. Itu sudah dosa. Ya, menunda. Kalau memang sudah dia pilihannya adalah menunda apa saja, itu sudah dosa dalam kebaikan. Ya, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi jadikan prinsip dalam hidup kita adalah bersegera, tidak menunda. Ya, loh, apa tidak boleh misalkan kita kerjakan untuk berikutnya. Itu asalnya tidak boleh, kecuali harus ada uzur. Kecuali itu memang beruzur dengan uzur yang syar'i. Ya. Nah, jadi itu asal hukumnya. Perintah berfaedah wajib. Berarti harus ada dalam hati kita punya prinsip apa? Segera. Ya, segera. Jelas ya? Nah, bersegera. Karena memang dunia itu sifatnya kan segera, maksudnya segera, al-ajilah. Ya, Allah katakan tentang sifat dunia itu, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mencintai kehidupan yang segera. Apa kehidupan yang segera itu, jemaah? Dunia. Kita yang hidup di dunia ya prinsipnya segera. Karena segera kita tinggal, segera habis. Nah, jadi bersegeralah untuk kebaikan sebelum terlambat, sebelum menyesal. Nah, jelas ini. Nah, kalau misalkan kita punya kesempatan dalam urusan ilmu, ya bersegera dalam ilmu, baik yang mengajarkan, baik yang belajar, bersegera. Harus punya sifat apa? Bersegera. Jangan nanti. Kemarin sudah kita sampaikan tentang keutamaan ilmu, majelis ilmu. Ternyata jadi apa? Jalan tercepat masuk surga. Ya, jadi segera.
Besok di alam barzakh nggak ada taklim, majelis taklim lagi, nggak ada. Ya, besok di alam barzakh juga nggak ada lagi kotak infak jalan, juga nggak ada. Ya, nggak ada lagi pembangunan lagi, nggak ada. Apa lagi? Udah nggak ada lagi. Ya, jadi kembali kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, al-ajilah, di antara nama atau sifat dari sifat dunia itu adalah segera. Bagi yang hidup di dunia harus punya prinsip apa? Segera. Harus bersegera. Fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau kita berpikir itu memang betul-betul karena udzur, memang betul-betul karena kita ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan, gitu ya. Kalau tidak ada, segeralah untuk mendapatkan kebaikan. Ya, nah, apalagi contoh, banyaklah kebaikan, banyak contohnya. Kalau ngantuk bersegera nggak ini? Bersegera ya. Bersegera. Alhamdulillah. Nah. Baik, itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mengambil itu, di situ misalkan penyebab turunnya rahmat, di situ adalah penolak bala, di situ adalah keberkahan, di situ adalah dan keutamaan, seabrak keutamaan yang banyak itu. Maka prinsip kita adalah apa? Bersegera. Lah dunia sifatnya segera, lo kita kok lambat-lambatan. Ya. Nah, baru lawan daripada segera apa itu? Akhirat. Akhirat sifatnya apa? Selama-lamanya, suwanat lama, abadi. Jelas beda. Ya. Nah, jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya dalam surah Al-Mulk, ayatnya cari sendiri insyaallah ketemu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dunia lagi, ya, masih dengan dunia. Beda. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizq. Dalam surah apa? Al-Mulk. Hendaklah kalian berjalan di dunia ini, di muka bumi ini, dan makanlah dari rezeki yang ada di dalamnya. Nanti berjalan untuk dunia itu sifatnya berjalan. Maksudnya untuk mencari rezeki dunia itu sifatnya adalah jalan. Ya, sehingga dalam surah yang lain di sini, surah Ali Imran 133, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dan berlarilah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak bedanya di jemaah? Ada perbedaan enggak? Ketika mencari dunia, Allah perintahkan dengan gaya apa? Gaya jalan apa kerangka? Jalan. Jangan gak jalan. Ya jalan. Tapi ketika kita ingat dengan akhirat kita, bahwa kita sebentar lagi akan mati dan setelah mati ada kehidupan yang panjang sekali, apa perintah Allah? Wasari'u, berlarilah. Jalan sama lari sama atau beda? Segera kita akan tinggalkan dunia ini. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan iming-iming. Apa iming-imingnya supaya kita lari, bersegera di sini? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan surga yang luasnya meluasi langit dan bumi. Marah enggak kira-kira Pak kalau diiming-imingi seperti itu? Surga. Wes surga ya. Surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Dan itu seluas langit dan bumi itu penuh kenikmatan Pak, yang bukan ada aral rintangan, enggak ada. Itu penuh dengan kenikmatan, seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kira-kira kalau diiming-imingi kitanya, siapa yang berangkat taklim dapat hadiah
seperempat kebun sawit, seperempat aja lah, asal oke. Ya, kira-kira taklim rajin lagi. Orang kota bisa dewe. Jam 12 siang udah hadir ya. Itu baru seperempat, belum Allah katakan apa? Seluas langit dan bumi. Langit itu 7 lapis, bumi pun juga 7 lapis. Ya. Nah, berarti bersegera menjadi prinsip kita. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan innal muna ra'su amwalil mafalis. Sesungguhnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya menunda-nunda itu adalah pokok dari hartanya orang yang bangkrut. Jadi banyak menunda-nunda itu adalah pokok harta orang yang akan bangkrut di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Ya tinggal antum percaya enggak? Nah, jangan ditunda-tunda. Kecuali memang alasan-alasan yang syar'i sejujurnya. Baik, jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, beliau berdalil dengan hadis lagi, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa penting punya prinsip? Segera mati. Ya, intinya segera. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Ya, ini sahabat Abu Hurairah, ini sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang dikenal dengan miskin, sangat miskin, tinggalnya di mana? Masjid, di pinggir masjid. Ahlus Suffah, ya, itu Ahlus Suffah. Dan Ahlus Suffah di sini ini adalah seperti keluarga Nabi yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata sahabat Abu Hurairah, kami Ahlus Suffah ini, kami lapar pasti Nabi juga ikut lapar. Ya, kami kenyang pasti Nabi juga ikut apa? Kenyang. Itu seperti keluarga angkatnya Rasulullah SAW. Nah, Abu Hurairah di sini kan dari Yaman ini, dari kabilah Daus. Ini cuma satu saja seorang yang dapat hidayah ya. Jadi ketika Rasul mengutus Tufail ibn Amir ad-Daus ke Yaman saat itu, nggak ada satupun dalam satu kampung kabilah itu yang masuk Islam, kecuali cuma siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Itu toh, ya. Nah, spontanitas setelah masuk Islam, mendengar Nabi SAW ada di Madinah, langsung segera berangkat. Otomatis berangkat itu apa yang ditinggal cuma? Apa yang ditinggal? Ditinggal semua. Rumah nggak boleh dibawa. Pakaian ya apa adanya itu gitu ya. Ya, sampai di Madinah, ya diambilkan di mana ini? Di Masjid Nabawi. Itulah tinggal orang yang gak punya saudara, gak punya keluarga, gak punya rumah, gak punya pakaian, teman gak ada. Disitulah diinapkan. Dan ternyata dengan doa Nabi SAW dengan keberkahan, Masya Allah, Abu Hurairah itu ranking pertama dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Makanya banyak ya hadis-hadis Abu Hurairah. Siapa yang mencela Abu Hurairah berarti mencela syariat Islam. Karena banyak hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi apa sih sama kemiskinan itu jangan jadi penghalang dari ilmu. Iya Pak ya. Biasanya alasan nggak mau belajar ilmu alasannya apa? Karena miskin. Loh, ya rata-rata memang miskin loh. Para ulama kita mana ya banyak, tapi lebih banyak biasa gitu. Imam Syafi'i sudah yatim dari kecil, ya. Dan para ulama yang Imam Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar yatim semua, banyak yang yatim gitu ulama kita banyak yatim. Ya.
Jadi jangan jadi penghalang apa? Untuk belajar. Rata-rata sibuk, masih ke sawah, masih ke ladang, masih apa? Masih ngantor. Masa malam ngantor ya enggak ya? Jadi segera Pak ya, ini gambaran segera. Abu Hurairah walaupun kondisi yang apa adanya sampai seperti itu, bahkan diceritakan oleh Abu Hurairah ketika Nabi SAW itu duduk akhirnya duduk sama-sama duduk itu, karena yang mau disampaikan ilmu sampai mengganjal apa ini perutnya karena lapar, perutnya diganjal dengan apa? Pernah sama-sama Nabi juga keluar, jamaah azanillahu wa iyyakum, jamaah keluar, karena biasanya kalau orang lapar itu malah bertamu. Nabi SAW itu kalau lapar malah bertamu. Antum bertamu malah ojo cepat tamu, ngentai. Ya, tamu disuguhi, apalagi para sahabat yang masalah yang nyuguhinya juga luar biasa. Sembelihin kambing itu biasa. Kambing 2,5 juta sembelih lagi ya. Masalah. Hanya Rasul datang itu ya masalah ya, sembelih masalah luar biasa. Kadang dikasih susu saja Nabi SAW pernah dikasih susu cuma itu, Abu Hurairah dipanggil. Ya, cuma ya segelas lah begitu, bahasa kita ini cuma sebejana gitu. Ini susu. Abu Hurairah sudah alhamdulillah lapar, saya mau diajak minum oleh siapa? Rasulullah. Ternyata enggak, Rasul mengatakan panggil teman-temanmu semua itu harus supaya suruh gitu. Apa kata Abu Hurairah bergumam? Ini saya dulu lapar malah dipanggil temannya gitu. Insyaallah. Ternyata udah, karena Nabi perintahkan panggil semua. Udah suruh minum dibagi semua. Ternyata sampai semuanya kenyang. Abu Hurairah pun juga kenyang. Masya Allah. Itu keberkahan apa? Dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Itu sekilas Pak ya. Jadi kemiskinan, miskin atau kesibukan apapun jangan menjadi apa? Kita sampai terpisah dari apa? Ilmu. Bersegera. Allahumma sholli ya. Ucap Pak ya. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'malis salihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, kata Abu Hurairah, badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Bersegera. Ya, jangan malah sebaliknya ya. Jangan sampai kita mendengar sesama saudara kita ini, loh, kok jemaah kok semakin apa ya? Tambah umur ke malah semakin. Nah, ini jangan sampai lah jemaah. Justru semakin tambah umur tambah apa? Tambah segera apa tambah pengen gak segera mati ini. Nah, jangan sampai begitu. Jadi semakin mendekati kematian, bersegeralah, siap-siap untuk dijemput dengan kematian. Ajal pasti sebentar lagi apa? Ya, sungguh kita kalau mendengar kabar itu sedih sekali. Ini tambah apa? Ada info misalnya, masya Allah ini kok jamaah yang dulu semangat untuk belajar, kemudian juga beramal, kok semakin kendor, semakin jauh gitu ya. Masya Allah, itu kabar yang menyedihkan bagi kita semuanya. Mari jadikan prinsip kita adalah bersegera. Baik. Kenapa Nabi SAW suruh bersegera? Badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim. Nabi SAW mengatakan akan terjadi musibah dan fitnah. Akan terjadi apa? Musibah atau fitnah. Fitanun itu fitnah. Kaki ta'ilil mudlim, seperti apa? Fitnah itu, musibah itu loh. Fitnah yang pasti akan tiba kepada kita itu kaki ta'ilil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada pada diri batin. Kesimpulannya bagaimana jamaah? Kalau kita sudah punya prinsip menunda pasti banyak godaan-godaan yang melupakan akal sehat kita itu.
Diibaratkan seperti potongan malam yang gelap. Begitu. Kadang-kadang orang itu kan begitu, jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Orang yang dulunya sebenarnya tahu ini perbuatan ini lalai, secara ilmu lalai, tapi lambat laun karena menunda, akhirnya jadi apa? Menganggapnya tidak melalaikan. Padahal dulunya tahu. Misalkan sholat jamaah, contoh sholat jamaah ya, sholat jamaah tadinya rajin, lama-lama kendor, ya alhamdulillah masuk 4 rakaat. 4 rakaat bisa rampung. Tadinya kan anggapnya kita asing, awal-awalnya kita asing. Wah, malu saya kalau sampai rakaat 4 baru datang. Apalagi udah hampir salah baru datang, apalagi sudah salah baru datang. Kalau dulu malu sekali, isi deg-degan gitu. Tapi kan akhirnya menunda lah, tak apa-apa. Akhirnya jadi apa? Enggak ada apa. Itulah namanya fitnah yang tersembunyi. Ya, itu pasti akan muncul seperti itu. Jadi tetap harus dilibas dengan sifat segera. Segera Pak ya? Segera. Nah, jamaah Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian sebagian para ulama menjelaskan fitnah yang akan datang pertama itu adalah fitnah subhat. Fitnah apa? Subhat. Subhat itu apa sih jemaah? Subhat. Kayaknya tahu loh ini. Tahu malu-malu apa memang hilang lah. Subhat. Subhat itu adalah kerancuan dalam agama ini. Samar, bodoh. Itu fitnah subhat. Ya. Jadi bodoh bangga. Itu namanya fitnah apa? Subhat. Ada nggak orang bodoh tapi bangga? Ya ada lah ya. Subhat. Bodoh tapi bangga. Ini subhat. Nggak ngerti sebenarnya dia agama. Ya, nggak ngerti sama sekali nggak. Kena fitnah subhat. Ini segera. Jawabannya adalah segera. Akan datang fitnah seperti itu. Fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Akan nanti Allah bentangkan syahwat dunia. Jadi segera, mumpung kita belum diuji dengan dibentangkannya fitnah syahwat dunia ini. Syahwat dunia. Kalau fitnah subhat, ingat ya, subhat itu kesamaran dalam agama. Maksudnya di sini adalah kerancuan dalam agama dan akan muncul ini jemaah. Akan munculnya dai-dai penyebar kerancuan dalam beragama. Itu fitnah subhat. Sekarang sudah kita rasakan belum jemaah? Sudah loh. Apa ini? Ini bapak-bapak punya HP nggak? HP biasa atau HP gaplek? Kadang-kadang kan malas ngaji lagi. Bukalah sini, bukalah. Ternyata ini boleh ya kan ini. Tadinya sudah jelas. Menurut para sahabat, menurut para tabi'in ini sudah jelas-jelas haram, tapi karena buka-buka yang lain maksudnya, boleh juga. Artinya boleh semua jadinya. Itu namanya fitnah apa? Subhat. Ya. Nah, Masya Allah lah sekarang itu, Masya Allah subhat itu muncul para dai-dai yang sudah mulai merusak kemurnian ajaran Islam. Bukan gak pinter mereka, akalnya nyambung karena filsafatnya kuat. Filsafah jelas mengedepankan apanya? Akal. Begitu. Jadi apa yang sudah tetap dari Nabi dan para sahabat begini di otak hati ya akhirnya supaya orang masuk akalnya begitu. Iya, Masya Allah. Akhirnya tadi jilbab jelas wajib ya Pak ya. Coba buka aja nanti alasan orang-orang liberal begini Masya Allah. Iya juga. Nanti orang pokok lah ya pilih-pilih kira pokok kan. Masya Allah begitu. Ya, apalagi masalah itu subhat lagi, Masya Allah. Banyak sekali seperti itu. Yang tadinya suruh misalkan kita ini apa coba? Ya, saya contohkan saking banyaknya. Karena kalau saya itu kan sering banyak yang tanya itu Masya Allah. Ngirimi video-video tentang itu Allah. Berarti fitnah apa itu? Subhat. Sampai musul jawab. Ya, Masya Allah. Jadi jangan main-main sini Pak. Kita akan tergelincir kalau kita tidak lekat dengan ilmu.
Maka tadinya Ahlus Sunnah akhirnya jadi teroris, ada nggak? Ada. Karena sudah nggak lekat dengan ilmu lagi. Akhirnya tadinya Ahlus Sunnah akhirnya kebiasaannya sudah kembali seperti semula, ada nggak? Banyak. Tadinya semangat, masya Allah, bagus, menjagalah walaupun tentu namanya kekurangan tetap ada. Tapi lambat laun kurang, tambah lagi, kurang. Akhirnya membiasakan karena fitnah apa? Subhat. Gak apa-apa lah, ya. Masuk surga terlahir sendiri gak apa-apa. Gara-gara apa? Subhat. Ngomongin urip yo rasa terlalu mikir temen. Ya sapa sing mikir temen, Pak? Ya, subhan tandanya ya. Begitulah namanya kondisi, apalagi kondisi masih diuji dengan campurnya orang-orang yang mau menyebarkan isu-isu. Baik, kemudian fitnah yang akan datang dan pasti akan datang kepada kita, fitnah apa? Syahwat. Syahwat. Ini kita siap-siap, Pak. Mau nggak mau, subhat pasti datang. Mau nggak mau, syahwat isi dunia ini akan menghampiri kita, akan dibentangkan kepada kita. Itu sudah Allah sampaikan di situ. Ya. Nah, maksudnya syahwat itu bukan berarti berkenaan dengan lawan jenis, enggak, Pak. Isi dunia itu, isi dunia akan dikasihkan, dibentangkan kepada kita. Ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, Allah sudah menghabarkan sendiri. Allah sudah menghabarkan sendiri, ya. Fatahna alaihim, kami bentangkan kehidupan dunia. Sudah kita rasakan sekarang, Pak. Dunia semakin seperti dekatlah begitu, dibentangkan. Ya. Falamma nasu, ketika mereka sudah lupa dengan peringatanku, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhadnahum baghtatan, kami akan siksa dengan tiba-tiba. Ya, kami siksa dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Kelalaian kita ambil jemaah. Syahwat dunia macam-macam bentuknya. Ya, yang tadinya apa? Kerjaannya ini, kemudian terlalaikan dengan kerjaannya. Yang tadinya, ini nggak bisa saya contohkan, banyak sekali lah. Ya, jangan kita katakan dibentangkan. Pasti dibentangkan. Rasul pun juga sudah menyampaikan ketika ya kemenangan demi kemenangan. Rasul ketika perang Badar menang nggak? Menang, jemaah. Kemudian perang Uhud menang sebenarnya, jemaah. Menang sebenarnya. Karena pada perang Uhud, masya Allah ya, peperangan baru dimulai, masya Allah sudah gugur para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Sampai mundur, berlarian orang-orang kafir Quraisy, berlarian orang-orang musyrik itu, berlarian. Entah kuda, entah harta, itu masalah sudah terkumpul di situ. Karena orang musyrik sudah pada apa? Sudah pada kabur. Masya Allah. Pasukan pemanah yang masih di atas ini, di atas bukit untuk menjaga pasukan belakang kaum muslimin, jangan turun sampai saya perintahkan turun, kata Nabi SAW. Udah pada mundur. Ini baru sudah digoda dengan apa? Gemerlapnya dunia tadi. Maka rombongan pemanah penjaga belakang tadi, kita sudah menang, turun sudah. Tinggal 6 atau 7 orang yang berada di atas bukit tadi. Sudah memperingatkan, pesan Nabi jangan turun sampai ada Nabi perintahkan kita turun. Kita sudah menang, turun, berebut apa ini? Ghanimah harta rampasan. Khalid bin Walid memutar kesempatan. Makanya Khalid bin Walid kalau perang mesti menang, baik ketika musyrik atau ketika sudah jadi apa? Muslim, masya Allah. Ya, karena apa? Mendahulukan syahwat tadi daripada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru. Kemudian perang terbit terang, Rasul menang terus di situ, jemaah rahimani wa rahmatullah. Padahal jumlah kaum muslimin sedikit. Ketika Nabi dibagi-bagi harta rampasan tadi, kan jelas ceria, Pak ya. Wajar nggak dibagi duit semeringan? Wajar. Tapi Nabi khawatir sih. Nabi katakan apa? Mal faqru ahsa alaikum. Kefakiran saya enggak khawatir menimpa umat saya. Kefakiran saya enggak takut menimpa kepada umat saya. Tapi apa yang dikhawatirkan Nabi SAW? Ahsa alaikum antum satu alaikum dunia. Yang saya khawatirkan kepada kalian adalah dibentangkan urusan dunia, kemudian kalian berlomba-lomba, kalian hancur.
sebagaimana umat-umat sebelum kalian apa? Hancur. Itu satu contoh dan terus berlanjut sampai dekatnya hari kiamat. Jelas nih jemaah ya. Insyaallah contohnya paham lah. Ya, insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau urusan dunia insyaallah lebih paham daripada saya. Maksudnya apa saja lah yang menjadi pemancing kita untuk lalai dari apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian maksud yang berikutnya, fitnah yang akan datang jemaah. Fitnah itu diartikan dengan musibah atau bencana atau sesuatu yang sakit bagi kita ini. Contohnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz menambahkan di situ, yaitu masa muda yang akan datang masa tua atau masa pikun. Masa yang tadinya kuat akan datang masa lemah. Itu maksudnya fitnah yang pasti akan datang, Pak. Ya. Kita yang saat ini kaya belum tentu saat tua kita akan kaya. Justru akan terasa berkurang kekayaan kita karena kita berkurang pula menikmati kekayaan kita. Yang menikmati selanjutnya siapa? Anak-anaknya. Ya kalau anak-anaknya paham, sadar, kadang cuma dihabiskan, gak eling untuk orang tuanya, gak ingat. Ya. Nah, anaknya juga gak perhatian, soleh-solehnya gak diperhatikan. Kira-kira antum mengumpulkan harta untuk seperti itu kira-kira sia-sia gak jemaah? Sia-sia. Mengumpulkan harta ya supaya anak-anaknya terbentuk soleh-solehah itu sudah sanggup untuk orang tuanya. Ya. Nah, kasihan ya, sudah mati, anaknya gak ada yang soleh-solehah, belas. Duitnya banyak. Ya namanya sudah gak soleh-solehah, ya jelas pikirannya duitnya dihabiskan untuk mereka saja, bukan untuk apa? Amal saleh. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Saking dahsyatnya fitnah itu, jadi tadi ujiannya sudah ya, masa lemah, masa tua, masa pikun, masa stroke. Kira-kira jamaah ada yang enggak selamat dari stroke ini kayaknya? Enggak bakal stroke ya? Enggak bakal lah ya. Enggak bakal stroke, cuma bakalnya apa? Ya, tapi bakalnya akan muncul kelemahan. Makannya juga semakin berkurang. Ada yang makannya masih masih Pak. Masih aja Pak. Udah berkurang ya? Berkurang. Nah, makan daging kalau kurban masih kuat Pak. Alah, giginya udah worling banget. Kalau nggak empuk tenang, masya Allah sudah mulai berkurang. Ternyata duitnya banyak, duitnya tetap banyak. Ya, tapi kasihan kalau ditinggal ternyata duitnya dia tidak pakai. Ya, saking dahsyatnya fitnah, jadi semakin akhir zaman fitnah semakin dahsyat ya, semakin dahsyat. Makanya jangan lepaskan untuk kita bersegera. Wasiat Nabi untuk apa? Bersegera sampai mati loh jemaah. Harus punya sifat segera. Ya, Nabi katakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Jadi hebat gak ini fitnahnya nih jemaah? Sama sekali luar biasa. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia mukmin, kok begitu cepat? Paginya sudah apa? Kafir. Jadi berarti hati-hati loh jemaah ya. Kita kadang-kadang yang lebih waspada lagi kalau pas dead ternyata kondisinya apa? Sama. Nah itu yang kita khawatirkan. Kalau pas mati kan nggak tahu yang matinya. Ya kalau matinya pas sholat dan ini seneng wae. Tapi sholat kalau merem Ustaz. Maksudnya pas dalam akhir ajal yang baik yang kita harapkan sama. Ini saking dasarnya fitnah. Coba kalau mati pas dadakan, kan bisa jadi ya. Mati tertimpa apa, kan itu yang harus kita khawatirkan. Kalau tertimpa tidak masalah, pas tertimpa dalam kondisi apa? Masalah. Ya, ya bihudinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya apa? Dan untuk mendapatkan sebagian dari dunia di sini. Ya. Nah, kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Isya sampai jam berapa ini? Jam 7 lewat? 7 menit. Ya, 7 menit. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Jelas ya? Dalil untuk bersegera jelas ya? Nah, jelas. Ini intinya sudah kita semua dengar, kita bacakan, kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita ini untuk betul-betul memiliki sifat bersegera. Segera. Kita yang banyak kekurangan, ya kita tambah sedikit-sedikit ilmu dan amal soleh kita ini. Atau mungkin istri kita, atau mungkin anak-anak kita, keturunan kita, ya itu kita berikan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini Imam Nawawi melanjutkan nih jemaah untuk dalil bersegera ya, bersegera sebelum terlambat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah lagi Pak ya. Abu Hurairah lagi. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus shadaqati a'dham ajra? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih sedekah yang paling besar pahalanya? Ini bahas sedekah lagi. Ya, boleh duit mana-mana. Ini sahabat tanya, apa sih ini? Apa pahala yang sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah mengatakan, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah antas saddaqa wa antas sahihun. Engkau bersedekah sedangkan engkau masih sehat. Ya. Sahihun. Anda sedang sehat, engkau sedang tamak-tamaknya dengan dunia. Sahih, sedang tergila-gilanya dengan dunia. Ya. Baik. Kemudian apa? Tahsal faqra, sedang khawatir miskin. Wa ta'malul ghina, sedang ada cita-cita yang akan diharapkan. Jadi ingin mengharapkan sesuatu. Oh, ini berat gak Pak ini Pak? Masih sehat, seger, ya. Gambaran pekerjaan juga hebat, maksudnya masalah lah, ya. Rencana-rencana banyak, kemudian apa? Cita-citanya tadi banyak, dan sangat takut jadi apa? Miskin dan berkurang. Nah saat seperti itu gimana kira-kira? Mengeluarkannya agak susah nggak ini coba? Agak susah. Ya jelas agak susah ya. Rencananya orang kelar malah sampai jaluk mana? Jadi orang jaluk. Ya. Nah, atau kekhawatiran yang lainnya itu sedekah yang paling baik. Beda kalau saat sakit. Biasanya kalau saat sakit lumuan nggak bisa jemaah. Lumuan nggak mesti. Juga ya sakit, sudah sakit, terus apa lagi Pak? Kira-kira divonis 7 hari lagi apa? Ini kalau dideketi gampang ini Pak, sedekah, udah ambil aja itu. Untuk bekal setelah mati saya. Karena sudah akan divonis apa? Mati kita. Tapi kalau sehat, seger, banyak rencana. Iya, janganlah ya. Jangan sekarang, nanti kalau udah sakit baru minta saya. Ya. Nah, jadi ujiannya seperti itu. Jadi Nabi SAW itu mengatakan kepada seseorang di sini, tanya sedekah apa yang paling besar? Saat-saat orang itu pelitnya luar biasa, justru dia apa? Menyempatkan untuk sedekahnya. Nah, itu pahala walaupun nampaknya kecil, ini pahalanya besar. Baik ya. Jelas ya, ya masing-masing kita jelas apa itu sifatnya dalam surat Al-Adiyat itu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu betul-betul cinta kepada harta. Berarti senang harta, senang duit wajar. Ya, senang duit wajar saja, bukan tercela ya. Mosok mohon rata kayak duit. Ya. Nah, baik jemaah Allah wa iyyakum jami'an. Wala tumhil, dan jangan sia-siakan, jangan tunda ya kata Nabi ya. Ketika antum sedang semangat-semangatnya untuk duit tadi ya, kondisi yang seperti itu kata Nabi, wala tumhil, jangan kamu tunda-tunda. Hatta idza balaghatil hulqum, sampai kamu nunggu berwasiat mau mati itu. Jangan sampai begitu. Kalau bisa sekarang sehat-sehat itu segera Anda berpesan. Gitu ya. Jangan nunggu kalau pas mau mati kata Nabi, walaupun ya nggak masalah, tapi kurang beda saat kondisi seperti itu. Kul tali fulan au kadali fulan, baru kau ucapkan itu ketika menjelang kematian. Baik, itu pesan Rasulullah SAW. Kesimpulannya apa? Bersegera. Ya, baik. Kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, itu sudah hampir Isya.
Ya, insya Allah itu cukup lah ya, cukup untuk kajian kita pada kesempatan yang berkait ini. Masih ada beberapa hadis-hadis yang lainnya. Intinya jamaah azanillah wa iyyakum jami'an, mari kembali kepada pembahasan kita ini. Jangan sampai kita memiliki sifat nanti atau menunda ya. Jadi harus punya segera. Kalaupun toh tertunda, memang betul-betul kita berudur dan ada hal-hal yang dibenarkan oleh syariat kita ini. Apa saja dalam urusan, apa saja dalam kebaikan, terutama jelas, maka bersegeralah dalam kebaikan ya. Jangan santai. Kemarin kita katakan santai itu ada dua ya. Santai yang boleh dan santai yang dosa. Ya. Nah, bahkan dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Jadi jangan kita katakan kayaknya saya nggak punya dosa besar. Sebenarnya gampang sih berbuat dosa besar. Contohnya apa kemarin? Santai. Ya, santai. Santai bisa dosa besar. Kelalaian kita santai, kebodohan kita santai, subhat menyebar, menyerang kita santai, kita seperti ini terus pun juga kita santai, misalkan ini pun juga masuk dalam dosa besar. Kita tidak boleh santai. Gimana ayatnya itu? Insya Allah semuanya hafal ini, kecuali yang nggak hafal ini. Dalam surat Al-Insyikok, gimana itu yang dibagi? Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang dikasih kitabnya dari arah belakang, dari arah punggungnya, fasaufa yad'u subura. Dia berteriak celaka dan celaka. Ya. Wa yasla sa'ira. Dia akan diseret ke neraka sa'ir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa dosa apa sih? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ketika dia di dunia adalah orang-orang yang sekedar gembira, santai dengan dunianya. Ya, santai berarti ada dua macam, santai yang berbuah pahala dan santai yang di situ membuahkan apa? Dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Tapi saya berharap ya, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita ini dengan sunnah Nabi SAW dan menyatukan kita, mengumpulkan kita semua nanti di surganya. Kemudian saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.